قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلوم في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dulu kita membicarakan tentang khilafah, bahwa khilafah itu bukan berarti ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Itu dicatat baik-baik, karena zaman kita ini banyak orang yang merusak agama daripada yang memelihara agama. Banyak orang-orang yang tidak merawat agama daripada orang yang merawat agama. Sampai-sampai orang banyak ngomong agama ini tidak perlu guru yang dirawat, karena yang merawat adalah Allah Ta'ala. Agama ini tidak perlu kita pelihara, karena yang memelihara itu adalah Allah Ta'ala. Maka orang tersebut pahamannya banyak pahaman Jabariyah. Arti pahaman Jabariyah selalu ke Allah tanpa ada usaha ikhtiar. Nah ini nih, hati-hati nih. Orang ini pahaman Jabariyah masuk di dalam kata-kata dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. 73 umat Islam ini akan terjadi perpecahan. Sataftariqu ummati min ba'di 73 firqatan kulluhum fin nar illa wahidatan. Wa man wahidatu ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hadis ini jarang diangkat zaman sekarang. Umat Islam itu akan terjadi perpecahan. Setelah aku wafat, berapa pecahnya? 73 golongan. Kulluhum finnar, semua mereka di dalam api neraka, illa wahidatan, kecuali satu. Berarti 72 masuk neraka. Wa mani wahidatu ya Rasulullah? Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi. Rasulullah bersabda, aku dan para sahabatku berada di kelompok yang satu itu, yakni Ahlussunnah wal Jamaah, yang disebut pahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Pahaman Ahlussunnah wal Jamaah pun, kalimat Ahlussunnah wal Jamaah itu dipakai oleh golongan yang 72 tadi. Terjadilah kebingungan di dalam memahami permasalahan. Kita Bapak Ibu kalau kadang menuntut ilmu makin tua makin bingung. Kita kalau kadang menyampaikan diri menuntut ilmu, makin kita panjang umur, makin kita itu mengalami kebingungan. Kayak apa guru? Kayak apa guru? Kayak apa guru? Mendapatkan di mana guru? Padahal Pak Ibu, Rasulullah bersabda, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini menyelesaikan permasalahan jadi mudah. Walau yughliba hadzal dina adun. Tidak bisa seseorang itu mengalahkan agama Islam ini illa ghalaba, melainkan mereka sendiri yang bingung dan kalah. Nah, kalau kita ini pahami baik-baik. Khilafah bukan ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Banyak orang Islam alergi dengan kalimat khilafah. Kemudian kita teruskan lagi. Di antaranya ada yang disebut bagaimana kita cara memahami kepemimpinan. Ini nanti kita kaji pagi ini. Ada namanya dalam Islam ini fiqh siyasah, fikih politik. Fikih politik Islamnya lengkap.
ngomong, jangan kampanye di masjid, itu tim sukses. Jangan kampanye di masjid, jangan bicara politik di masjid, salah orang itu. Hati, ini penting. Ulun memberanikan diri membahas ini karena orang banyak salah memahami. Kalau orang yang paham tidak ngomong, maka orang yang tidak paham yang ngomong. Kalau orang yang benar tidak ngomong, maka orang yang salah yang ngomong. Kalau ini amar ma'ruf nahi mungkar, kita memahami ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar, kita tidak menyampaikan, maka yang mungkar dianggap orang ma'ruf, yang ma'ruf dianggap orang mungkar. Jangan kampanye di politik, jangan kampanye di masjid. Ingat, itu yang ngomong tim sukses. Jangan ngomong kampanye, jangan kampanye di masjid, benar. Yang ngomong kampanye di masjid itu, yang ngomong itu orang itu tim sukses. Jangan tim sukses yang ngomong di masjid. Tapi kebetulan, ini kebetulan. Misalnya di suatu tempat di masjid itu, tempat kita orang Islam bayasinan, tempat kita pengajian, tempat kita membahas permasalahan umat, berada di masjid. Lalu belajar lagi fikih siasat, fikih politik di masjid. Apa boleh membahas politik di masjid? Karena ada fikih siasat, fikih politik. Apakah kita ngomong politik di masjid atau membahas sudut pandang agama tentang politik di masjid? Orang yang membahas politik di masjid, benar, fikih siasat namanya, fikih politik, bukan berarti berkampanye di masjid. Ini kadang-kadang ada yang ngomong, Guru Din, ini tiang bulan aja. Ya, nah hadir Guru Din sekitar 700 manusia. Tiang ceramah ini kita tanggapan Guru Din, tolong tiang jangan ada ngomong sedikit masalah politik. Kalau orang tidak ngomong masalah politik, semua orang buta politik. Bagaimana fikih siasat, fikih politik? Lalu nanti orang yang tidak mengerti agama yang ngomong politik. Apakah pertanyaan agama kita ini tidak boleh ngomong politik? Kalau agama Islam ini dikatakan tidak boleh ngomong politik, kenapa maka ada fikih siasat, fikih politik? Berarti agama kita mengajarkan cara berpolitik. Yang salah itu merusak agama demi politik. Ini sering ngomong oleh Pak Ibu di forum-forum. Yang tidak boleh menjual agama demi kepolitikan, demi politik. Yang tidak boleh berpolitik merusak agama. Yang tidak boleh agama dijadikan alat untuk berpolitik. Catat baik-baik. Karena orang lihat harap ambil politik ini ada tapi pada yang juga. Quran kada apa, hadis kada apa, Fatihahnya salah. Coba harap panggilan politik ini bicara agama dulu. Musim di luar kampanye, kita tes agama bulannya ini dulu. Ya mana? Ulun suruh membaca surat Fatihah dulu. Yuk, Bapak Ibu, siapkan siapa-siapa yang calon dudukan di sini. Ulun tes aja, ulun tes. Tabla kada lulus terus saja calon. Ulun suruh apa 25 menit Rasulnya dulu. Sanggup gak? Ngapain berpolitik kalau agama rusak? Ngapain berpolitik kalau agama dijadikan alat? Ngapain berpolitik
halal merusak agama. Nah, ini kesalahan fatal di dalam cara berpikir. Guru ini sebelum membahas, jangan diikut sertakan agama di dalam berpolitik. Itu namanya politik identitas. Apa politik identitas? Politik identitas itu menjual agama demi kepentingan politik. Itu disebut politik identitas. Tapi ketika agama menilai suatu politik, itu menyelamatkan politik. Yang kamu mau bahas, kita bahas. Kebetulan orang belajar fikih siasat, fikih politik, karena orang politik di tangan rumah. Janganlah ulun maaf karena belajar fikih siasat, fikih politik, orang di politik orang. Kita menasihati orang politik, bukan berarti kita jadi korban politik. Kita harus paham orang Islam dengan politik, bukan berarti harus terjun di politik. Nah, ini politik terus kan? Ini supaya dalam hadir agama Islam itu jangan hanya membahas babus sholat, jangan hanya membahas babul ghusli, bab mandi wajib. Jangan Pak Suhaimi membahas bab nikah. Nah, jangan di sini. Islam itu lengkap dari segi. Orang-orang yang berpolitik bagus, tapi jangan merusak agama demi politik. Itu disebut politik identitas. Sampai NU, PBNU pecah memecah. Itu korban politik. PBNU pecah memecah. Ini namanya korban politik. Berapa tuan pecah-pecah? Nang saya ikut mendukung paslon nomor 2, nang saya ikut mendukung paslon nomor 1. Allahu Akbar. Nah, itu sih itu umur Tuhan, suara anu mantap, selera anu gitu. Dia hanya umur ini. Lihat, tuan guru aja jadi korban politik. Merasa berlebihan. PBNU, siapa ketua PBNU sekarang? Kenapa malah memecah? Karena tidak menomorsatukan agama demi kepentingan politik. Agama rusak. Agama tidak boleh rusak, politik bisa rusak. Politik itu bisa kawan jadi lawan, bisa kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Itu politik. Tapi kalau agama, kau saudaraku seagama, kita sama satu agama. Innama mu'minuna ikhwah, orang Islam itu bersaudara. Biar pakai baju TNI, bagus. Jadi TNI, bela agama biar. Biar jadi polisi, bela agama sampean. Biar jadi dokter, silakan biar jadi dokter yang Islam yang bagus. Agama mengatur profesi biar sebagai dokter. Agama mengatur profesi biar sebagai polisi. Agama mengatur profesi biar sebagai TNI. Agama mengatur profesi biar sebagai konglomerat. Agama mengatur biar di dalam berdagang. Agama mengatur di dalam kehidupan. Mulai Pak Ibu kita lahir, agama yang mengatur. Coba mulai lahir, setelah lahir diajarkan agama apa itu? Agama. Kemudian Bapak Ibu ditasmiahi, dinamai agama itu. Kalau ikut agama, kalian ikut serta agama. Terus kemudian tasmiyah, kemudian aqiqah.
Agama itu agama. Akhirnya anak ini sudah bisa mulai ngomong. Rasulullah mengatakan, "Allimu awladakum ala thalathi khisal." Didiklah anak kita yang sudah mulai ngomong dengan 3 pendidikan. Bihubbi nabikum, kenalkan nabinya. Berkisah tentang nabi kalau bisa dengan anak-anak kita. Nah, orang dari itu Pak Ibu kata berkisah. Lawan nama ada boleh itu berkisah. Si kakak kata gimana mereka. Wah, kisah orang bayar itu. Kuitannya kata dia berkisah. Kisahnya kisah mendidik. Ikam nakai kalau keluar kali minta izin lawan abah, kadang minta izin sama mama. Ikam bisa dikaitnya mayau. Nah, mayau tuh, mayau itu memotong leher, lalu kepala kita dipotong, diendapnya di jembatan yang kuat-kuat tuh bisa kepala manusia. Kisah Sidin. Makanya ngomong sama orang tua kemana-mana minimal doa orang tua. Oke itu lama. Ikan apabila makan iwan kebanyakan cacingan. Jadi ikan apabila menduduki bantal berbisul. Belum pikirkan, oh inilah kuitannya pendusta aja dari itu lah. Tapi ada baiknya juga Pak Ibu. Ikan kalau duduk di galawang samping lawang itu karena orang tahalang nggak datang. Tahalang nggak datang, nyata itu orang paling masuk di kami. Nah, sampai begini ngucap di lawang duduk. Nah itu tuh kuitan. Apabila ikan nakai keluasannya unik para maghrib, ikan disembunyikan hantu tuh keliaran. Para maghrib itu diam di rumah. Padahal si ini sekolah isi ya, sekolah rakyat. Takutan kalau anaknya kalau rumah tonton sama yang maghrib jangan tengah sanja kuning hantu tuh keluaran kurang dari tinggi pun. Coba kalau ini sanja kuning nakai ikan jangan keluar karena hantu keliaran hantu dan bisa disembunyikannya hantu. Ada papa main baik hantunya ulun tangkap. Alibinya nih pintar pada orang tuanya. Nah ini apalagi selanjutnya ulun tuannya hantu juga. Pokoknya kewalahan habisan. Kemudian, nah ini penting. Itu sudut pandang agama. Sampai akhirnya anak itu remaja. Nah, 7 tahun ikram sembahyang dalam keadaan. Sembahyang itu wajib nakai 7 tahun. Bahasa orang Ganja, orang Sungai, uitani dari pamuntungan. Tahu lah pamuntungan. Omehnya apa? Omeh si anaknya di mana? Coba akan ini omeh. Dari tinggi dia nih. Oh ini sudah dewasa, oh sudah paham, itu paham aja baik-baik. Tapi hari itu sekarang lain lagi. Sekali itu montong, sekali lagi. Nggak omeh juga. 10 tahun, nah ikan nakai 10 tahun sudah. Abah pukul apabila sembahyang, tegas. Sekali lagi apabila sembahyang, agama. Ini agama Bapak. Kenapa maka Rasulullah 7 tahun disuruh sembahyang, 10 tahun pukuli kalau sembahyang, pukul mendidik. 7 tahun dengan mulut, 10 tahun pakai tangan dalam sembahyang. Karena umur 10 tahun itu perpindahan untuk menuju kepada balik. Perempuan umur 10 tahun sekarang sudah balik, dia sudah haid. 9 tahun sudah haid.
bibiniannya pulang dari ikam naklah hati-hati kalau rumah bebecaan bagus-bagus pakai pakaian tinggi ikam sudah sedang ini umur sekian belajar bermasak tuh kawani mama di dapur ikam karena kalau balaki kalau laki ikam makan iwak popoyo atau review harus bermasak belajar ditukarakan kuitan sekilo iwak popoyo ikam siangi seorang beheri nama popoyo gara-gara nama gara-gara popoyo itu politik pembentukan kepada ini anak karakternya supaya jadi baik dia akan sabar kakak-kakak wayang ini serba apa datang bakso ke rumah datang nasi goreng ke rumah apa tuh online kan duitnya aja lagi nih laki bini duduk di pangatar nang sekong mau masak nasi goreng nang sekong mau masak bakso sampai acap datangan di rumah makin ini sistemnya sudah kayak itu dan kada salah itu tapi jangan selalu seperti itu dilihat akan anak yang bibinya ini menyanyi iwak popoyo nah tangannya luka nah tahu kalau nak jangan bisa makannya aja tuh langsung ambil toko pukulin iwak popoyo itu sampai mati Tonton Pak Ebo sudah lulus si anaknya bisa menyanyi iwak popoyo sebulan tukarkan abahnya pulang ke namanya iwak bau karena pantingnya tuh patih kalau ya nah patih ulun pernah merasa anak pantingnya tuh patih yuk ahlinya bagus si anak nang lalakian ikam nakai pintar-pintar sekolah ikam harus belajar mengaji tuh ikam nakai menuntut agama tuntut karena ikam memimpin rumah tanggamu itu tuh ikam jadi pimpinan kayaknya nakai lalakian tuh perlu memimpin dan memang dia pemimpin agama terus sampai akhirnya bakal warga anak siap anak abahnya muslim enggak mamanya muslimah enggak itu anak nang laki yang ini sudah ada kenalan silakan nak ikam mengenal tapi ikam jangan bebas belum halal lagi lah kuitan anak orang jangan dibawa kemana-mana mau anak ikam serius ayo mau abah datang akan ke sana agama tuh nak bibinian gua jangan bebas nakai lalakian tuh nakai apabila belum lagi menikahi ikam jangan percaya lalakian tuh kadang-kadang musang berbulu-bulu nakai nih lain di sini lain mewaspadai ada kuitannya agama semua kalian ya. Agama semua matur lalu upaya akhirnya menyatu agama dipesani oleh kuitan lelakiannya binimu itu disayangi titipan mama abahnya untuk ikam pimpin pernah ulun Pak Ibu terenyuh jadi saksi nikah ini kita libatkan agama terus dulu terenyuh jadi saksi nikah nasihat dari orang tua mempelai perempuan ada acara itu ada tapi jarang terjadi Pak tapi ada ulun terenyuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke intinya aja kata beliau.
kamu sudah bahagia dari anakku walaupun kau menantuku. Menasihati. Hebatnya, kau sudah kau anggap anakku walaupun sebutannya menantuku, tapi kau tetap anakku karena kau sudah menyatu di dalam keluargaku. Dia, anakku ini aku pelihara dia, aku makani makanan yang halal dia. Ini dia pun ketika orang menyuata mengenai pada anti menangis, pada anti menangis kelihatan orang ketika anakku memakani makanan yang halal, anakku sekolahkan sekolah yang baik untuk agamanya, untuk dunianya, dan kebaikan untuk agamanya. Aku namai anakku nama yang baik, aku peliharakan dia, aku rawat anakku ini. Makanan yang halal aku didik di tentang sembahyangnya, aku jaga puasanya, aku didik akhlaknya, aku pakai pakaian yang baik untuk menutup auratnya. Semuanya aku pelihara demi kebaikan dunianya dan untuk kebaikan akhiratnya. Hari ini aku serahkan kepadamu untuk kamu teruskan perjuanganku. Nah, dia belum ngeri dia ini. Dia belum baik-baik. Maka ditanya orang banyak. Nah, hari ini aku serahkan kepadamu untuk kau teruskan bimbinganku lewatmu. Satu pesanku kepadamu sebagai menantuku dan sudah menjadi anakku, jangan dijerumuskan dia ke dalam api neraka. Aku tidak rindu selama-lamanya. Aku mendengar itu, aku ulun pakai titik di mata. Aku tidak rindu anakku kau pimpin menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Aku tidak rindu. Itu aja pesanku. Jangan dijerumuskan dia ke api neraka. Bawa dia menuju surga Allah yang diridhoi Allah di dalam perjalanan hidupmu, karena kau yang akan memimpinnya. Aku sudah selesai perjuanganku. Apabila anakku kau jerumuskan ke dalam api neraka, aku tuntut kau nanti di akhirat. Nominantu nih. Orang gimana sanggup enggak? Jangan berani itu. Rasakan sanggup untuk bicaranya karena jadi menikahi anak piananya sudah. Nah iya. Itu pesan moral yang luar biasa. Agama Bapak Ibu yang memelihara anak yang baik-baik, tapi diisi laki menjerumuskan ke neraka. Ya. Ya kan? Pantas dia tidak rindu orang tuanya. Nang laki. Lalu nang laki ini baik jawab. Doakan ulun dan bantu ulun untuk meneruskan perjuangan dia. Nasihati ulun karena kami perlu nasihat dia. Abah. Mantap dia ulun. Ulun perlu nasihat dia, maklum ulun belum berpengalaman. Kata-kata juga si utuh dengan ini. Bapak Ibu, alhamdulillah selesai doa. Dipersilakan untuk guru berdoa. Mau berdoa Allahumma alif bainahuma kama alaqta baina Rasulullah wa Khadijah al-Kubra. Wa alif bainahuma kama alaqta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma kama alaqta baina Sulaiman wa Siti Balqis. Wa alif bainahuma kama alaqta baina Ibrahim wa Sarah. Allah namanya sebut dari dua tadi. Ada depan wa alif bainana kama alaqta wa alif baina Haji Suhaimi. Ya. Tidak apa-apa
Bapak Ibu pengajian kita nih ilmu tapi sedikit humor supaya jangan tegang. Akor kada. Nah, karena ulun ini memenangkan keluarga semua, keluarga. Ini keluarga semua, ini keluarga semua. Nah, ini agama. Terus Bapak Ibu, karena bagus tadi pesan moral, rumah tangganya berkah, anak-anaknya dididik pun berkah, menurunkan keturunan yang baik-baik. Sampai akhirnya, nah nih, agama terus meninggal misalnya sang suami pasti, atau meninggal sang istri, agama yang mengatur. Nah, agama tetap agama yang mengatur. Nanti sembahyang dimandikan, siapa yang memandikan? Ini suami, yang memandikan siapa? Istrinya. Boleh nggak istrinya memandikan? Boleh. Jadi boleh istrinya memandikan suaminya. Mami radu bang guru, mami radu boleh juga. Ada boleh kalau guru. Siapa memandikan kada boleh si istri mami radu laki? Waktu hidup dia bisa mami radu. Diam-diam. Waktu hidup boleh pameran lagi. Sakit sang suami sakit sampai di situ buang air kecil apa macam-macam. Si istri membasuhiakan, mencuciakan daerah pantat sama daerah kemaluannya. Istrinya sendiri boleh pameran lagi. Oh, waktu hidup boleh pameran lagi. Kalau sudah meninggal boleh juga. Ini kemudian suami istrinya meninggal dunia, sang suami yang memandikan istrinya boleh. Mami radu di air situ boleh. Siapa memandikan kita boleh? Ini hukum. Coba dulu. Agama mengatur boleh. Sang suami memandikan istrinya, untungnya istrinya nih dibersihkan oleh sang suami. Kalau udah buruk, nah anak aina nama udah biarkan. Agama mana tuh yang ngatur? Agama semua. Terus ada anaknya 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Kebetulan yang meninggal ini ibunya, sedangkan anaknya ingin memandikan ibunya. Gimana guru hukumnya? Ulun pakai agama menilainya. Boleh kan guru? Boleh. Ujian masih ya boleh guru. Itu kan mamanya, sedangkan anaknya lelakian. Masa anaknya memandi mamanya? Diam ya. Boleh ada anaknya perempuan dan anaknya laki-laki memandi mamanya? Boleh. Tapi ulun atur. Pakai politik juga. Ini politik kombinasi agama. Anaknya dan lelakian ulun atur posisi. Kan berarti B6 nih. B6 ulun atur posisi. Kalau B6 ulun atur. Coba pangpian B3 ke sana, B3 ke sini. Ini politik sesuai dengan agama. Diri pangpian B3 di sini. Sosok sini penting, Bapak Ibu. Yuk B3, sini B3. Duduk yang di sini. Duduk di sini. Mayatnya kenapa Haji Sohimi? Duduk yang di sini, duduk. Duduk, ya. Mengunjur ke sana, mengunjur ya. Ya. Nah, maaf. Renggang ke sana dulu, renggang ke sana. Ya. Nah, ikram sini. Sini. Menghadap ke sini, bujurnya ke sini, terus lagi, terus ya stop, 3 sudah, pian, sini pian, ini ilmu, ini politik juga, nah pian situ dulu, ya, nah terus 4, dah, 2 lagi, siapa bentuk pian, kamera penting, pian hadap ke sana. Jangan ke sana ya ke situ. Nah, terus ya ke situ ya. Nah, terus ke sini ya. Berapat ke sana berapat, lagi berapat terus. Ya, lagi berapat ya terus. Nah, ini paling hebat cara memandikan.
Kalau bisa jangan sampai orang tua kita tangan orang lain yang menyentuh, kalau bisa. Kecuali tukang pengajian. Tukang pengajian itu nama mimpi. Ini misalnya anak-anak almarhum. Anak-anak almarhum. Kebetulan mamanya yang meninggal dunia. Bertiga anak almarhum laki ya, bertiga anak almarhum bibinya. Nah itu. Lalu posisi mana nang laki, mana bibinya kita atur dulu. Lalu dibaringkan. Nah, ulun sudah mengatur posisi di kepala laki-laki. Nah itu posisi di kepala. Pian tugas memandiin mama pian muhasidin rambut sidin. Posisi di dada di perempuan. Di perempuan nih. Dada mamamu ikan perempuan, bersihkan sekitar dada beliau. Kemudian sekitar perut ini perempuan juga. Nah, pian mama mirado perempuan juga. Berarti ini perempuan, posisi dada, posisi perut, posisi pantat dan kemaluan. Ini anak perempuan bertiga ini. Nah, ini posisi lutut laki-laki. Ini posisi daerah kaki ke bawah lutut. Berarti di sini laki-laki, di sini perempuan, di sini laki-laki. Boleh anak-anak almarhum memandikan ibunya. Yang tidak boleh di sini memiradu lelakian. Jangan. Lihat Bapak Ibu, kalau misalnya suaminya ikut di sini, suaminya yang memiradu, yang daerah pantat dan kemaluannya. Politik juga namanya ini diatur dalam agama. Jangan mengalahkan agama untuk politik. Agama yang mengatur politik. Apabila ada orang ngomong, jangan bawa agama berpolitik, hancur politik. Silakan pian duduk. Ya Pak. Apakah agama Islam bukan agama solusi? Ulun ingat Pak pada guru-guru Pak guru hatim. Allah yarham. Kuitan tuh kalau meninggal, Yesidin, jangan sampai tangan orang lain, anak-anaknya ikut memandikan. Karena orang tua ini sayang dengan anak-anaknya, anak-anaknya ini sayang dengan orang tuanya. Orang yang paling sayang dengan orang tuanya, orang yang anaknya sayang dengan orang tuanya pasti sayang dengan anak-anaknya. Kata beliau, jangan sampai mama ini meninggal, orang lain yang memandikan. Tapi pangguru hati dan sana alih-alih semua. Itu cara itu politik kan itu. Diatur agama ada. Jangan terpengaruh kadang-kadang bawa-bawa agama di politik. Kalau itu caranya banyak hubungan ini ya, memasukkan. Sampai meninggal dunia Bapak Ibu, cara memandikan agama yang mengatur. Kemudian mengain kapani. Inilah latihan kabibinian kan. Kemarin Dolce waktu meninggal dunia Dolce ribut di televisi. Dolce itu latihan kabibinian kan. Kembali kepada asal dia lahir latihan perempuan. Ternyata statusnya secara negara Indonesia dia berstatus perempuan. Tapi waktu lahirnya dia laki-laki. Hukum agama negara ini bisa berubah-ubah. Hukum agama tidak boleh berubah. Hukum negara ini bisa berubah dan ada yang merubah sesuai kepentingan. Rusak kalau agama menyesuaikan negara. Agama nomor satu di dalam bernegara. Kalau kita beda agama, masukkan di dalam ketuhanan yang maha esa. Menurut agama sampai jangan yang agama yang mau rusak agama kami. Jelaskan Nabi. Jangan kembali kepada asal. Laki-laki perempuan Dolce, laki-laki guru, mandikan yang memandikan laki-laki juga. Kain kapannya 3. Kalau perempuan kain kapannya 5, bawahan dan atasnya.
Posisi imam bagi perempuan, pinggul, bagi laki-laki pundak. Terus sampai memandikan, sampai mengengkapani, tetap melibatkan agama, dan akhirnya sampai dimasukkan ke dalam liang lahat, tetap melibatkan agama. Menghadap kiblat enggak? Libatkan agama. Terus ulun makan di kalteng, melibatkan agama. Ini di satu, ini apa nih? Di satu, nah, ini Bang di dua, nah, ini Bang RW, maaf RW, nah, tutup RW, apa RW itu? Anjing. Otak ulun agama, anak makan, lapar sudah parut, datang ceramah dibuntuk, mampir tamiang, parut lapar. Jadi sopir kita makanan, ini duit ada guru panitia memberi untuk kita di perjalanan, puas-puas kita makan. Nah diberi untuk makan 3 juta guru mau habis makan sampai 3 juta, bapak tahu. Kita makanan gue di sini guru, rame lo makanan akur, guru nak makan menu sepirai. Pian pesan apa guru? Bisa aja guru kita memesan, silakan dan situ memesan. Guru bakal menu dulu belakang, Mbak. Toilet mana? WC belakang Pak, belakang. Sopir makan guru pesan situ guru, ya Mbak. Ini bibinya Mbak, ini acil lah, Mbak orangnya Mbak. Ini laki ini pertama, ini lakian ke bibinya, kesalah-salah deh. Ini apa nih daging apa? B2 Pak. B2 itu apa? Baby. Ini bisa tuh. Di komplek, mana di komplek itu obat. Ini apa? RW anjing. Ini apa? Ayam. Di utak ulun, kalau ulun memilih ayam aman, keingatan ladingnya, keingatan gerinjingnya, keingatan pancingnya, bedang sana lawan B2, bakas B2. Ada jadi ulun agama menyelamatkan ulun dari memakan makanan ini. Ada makan ulun, ambil roti aja, roti berbungkus plastik, air minum pro. Guru makan guru, supirnya parut ke tapi nyaman lagi nah. Melihat orang banyak, hendak mana guru supir nih, kalau tersinggung, kalau muntah, kasadakan, bahaya nih, orang banyak di kalteng lagi. Masuk ke dalam mobil, tambah sopir. Nah ini sopir nih melibatkan lapar aja nih, kadang melibatkan agama. Kalau kita kadang melibatkan agama celaka. Lalu masuk, guru makan, guru sopirnya aja di keluar aja kan makan, ganjal parut cukup. Yuk sopir jalan lagi. Duit guru ada apa simpannya dulu dia. Majalah per tadi makan apa ya? Makan nasi, iwaknya Bang. B1 B2 pindah nyaman tadi B2 Bang makan. Astagfirullahaladzim. Per B2 itu tahu apa ya? B-A, B-I, B. Ya. Nah, ada kawal lagi supir memuntahkan tengah 2 piring. Sampai makan agama matur. Ada awal lagi kayak apa guru? Ada awal kayak apa lagi? Kayak apa namanya tuh orang di dalam lawan tanah bercampur benyok. Nah ini supir lagi gara-gara pian nih hati-hati. Agama menyuruh kita kehati-hatian. Nah sama kita membahas pemimpin. Nah nih mak jamnya nangarakan dulu ya. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, barang siapa memerintahkan pekerjaan orang muslimin, sesuatu pekerjaan, kemudian tiada diberi akan mereka itu nasihat, tapi pemimpin tadi kadang mau menasihati orang Islam karena sudah jadi pemimpin. Berarti pemimpin ini harus bisa menasihati, bisa jadi khatib,
bisa jadi imam, harus bisa semua. Kalau ada yang lengkap, ngapain kita mencari yang tidak lengkap? Ini pemimpin yang tidak bisa menasihati umat, dibiarkannya seperti ia nasihat kepada isi rumahnya, karena isi rumah itu yang dipimpinnya juga. Maka pemimpin yang seperti itu, dia menjadi pemimpin untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk neraka. Bah, bisa tadi yang jadinya Rasulullah yang bersabda, kalau sudah dia dijadikan pemimpin, maka nasihatilah umat Islam. Apabila dia tidak peduli dengan umat Islam, maka dia seperti memimpin rumah tangganya, maka dia sama menyediakan tempatnya di dalam neraka. Nah, lihat pemimpin. Sudah Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah pun bersabda, An Abdurrahman bin Samurah bersabda, ya Rasulullah, bagiku jangan kamu pinta jadi pemimpin. Ya Rasulullah, jangan disuruh ulun jadi pemimpin. Rasulullah. Maka bahwasanya jika diberi akan dia, ya Rasulullah, kalau jadi pemimpin pun dipilih orang, apa? Rasulullah bersabda, apabila kamu berambisi ingin menjadi pemimpin, Allah tidak akan menolongi kamu. Berambisi, Allah tidak akan menolongi kamu. Tapi kalau kamu tidak berambisi tapi diminta untuk memimpin, Allah akan menolongi kamu. Kaina pulang, itu kaina pulang. Sedang jajamnya, nah tegang-tegang angkihi dahulu. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan supaya jelas kita berpandang hadisnya ada. Nasihat Rasulullah kita dalam hari ini supaya umat Islam khususnya pengajian kita jangan buta, kita harus memahami semuanya. Oleh sebab itu jangan sampai kita salah. Mudah-mudahan selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله يا الله يا الله. والمسلمين قريب ارزقنا والجميع الحاضرين والحاضرات يا الله صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.